Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali saya hadir di tengah-tengah Baraya dimanapun berada. Tentunya langsung dari Jalan Petan nomor 168E Bandung ya, dari radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif. Tentunya bersama saya Kak Ahmad di program kesayangan kita Penjoy, Pesan Enjoy. Selama nanti satu interval tentunya kita akan membahas satu topik yang insya Allah tentunya sangat menarik ya hari ini ya, di mana satu topiknya adalah tentang toxic people ya. Apa sih toxic people atau orang-orang yang racun ya? Racun, kalau misalkannya racun itu identik dengan hal yang tidak menyenangkan, ataukah memang racun itu di sini artinya yang menyenangkan? Nanti kita akan bahas tentunya ya. Dan bersama saya juga hadir dua narasumber hari ini, alhamdulillah ya. Yang satu saya kenalkan di sebelah nggak perlu kiri dikenalkan. saya. Oh, udah kenal. Udah kenal ya. Pastinya kalau Baraya yang setiap hari Selasa ya konsisten menyimak Penjoy sudah tahu ya, bersama dengan Ustadz Dede Nugraha atau Ude ya. Luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menggunakan ikat. Jadi sekarang biar nggak pusing nggak? Oh gitu. Jadi sekarang tiap hari Selasa tuh ikat ya. Iya. Emang ikat ya. Enakan jadi rambutnya tuh udah pakai ikat gitu, pakai topi. Saya juga jadinya berantakan ini rambutnya ya. Iya. Dan juga tentunya ini Baraya ada yang spesial ya. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Gestar ya. Gestar. Masya Allah. Ini ada Teh Amalia Nurdin ya. Nih Amaliani. Amalia Nurdini pakai. Oh, Amalia Nurdini. Oh, oke. Teh Amalia. Teh Amel aja biar nggak terlalu panjang. Oh, Teh Amel. Oke. Jadi ingat kayak apa artis di TV itu? Siapa? Amel tuh. Ingat nggak? Nggak tahu ini mah. Pokoknya kalau aku kasih kesempatan clue pasti nyanyi udah. Pasti udah bakalan nyanyi nih kalau dikasih kesempatan clue ya. Nah, yang pastinya ini Baraya tentunya selama nanti kita membahas topik ini ya, tentang toxic people ini, silakan kalau misalkannya Baraya yang menyaksikan melalui Facebook, silakan bisa langsung nanti ada kolom chat atau komen, ataupun juga mau kirim message di Facebook silahkan, ataupun juga yang dari Instagram silahkan bisa langsung saja di sana ya, di tanggapan siarannya bisa langsung ditulis komentarnya, ataupun juga ada saran ataupun juga ada pengalaman ya mengenai berhubungan dengan orang toksik ini seperti apa. Kalau begitu ini saya akan mulai ya dengan pertanyaan yang paling simpel ya di kesempatan hari ini. Kita ke Teh Amel dulu ya, udah ya. Siap. Oke. Teh Amel, sebenarnya dari judul ini kan kalau diartikan itu toxic people itu adalah orang-orang racun ya. Betul. Nah ini apa sih arti dari toxic people ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi toxic people ini pernah dikemukakan sama salah seorang profesor bernama Profesor Irwin dari Universitas Malibu, California. Pakai bahasa Inggris ya. Tapi intinya awalnya toxic people ini akan membuat kita bergantung sama dia. Lalu kemudian membuat abusive lah. Jadi seperti merusak jiwa kita, terus kemudian unsupportive, tidak mensupport kita, terus kemudian membuat kita menjadi lebih lemah dari sebelumnya, jadi ngedown gitu. Nah, kurang lebih kesimpulannya seperti itu yang diungkapkan. Nah, ternyata di Indonesia sendiri toxic people nih lagi booming nih dibicarakan gitu, karena ternyata kita baru banyak orang yang ngedown atau merasa dia tuh kurang percaya diri dan lain sebagainya, itu disebabkan ternyata bukan sama orang jauh, tapi justru sama orang-orang yang terdekat. Oke. Gitu. Jadi ini Baraya ciri-ciri toxic people itu tadi yang sempat Aka catat tadi, yang pertama abusive, merusak ya, kemudian tidak mensupport dan juga melemahkan diri kita. Jadi kalau misalkannya di sisi kiri, kanan, depan, belakang Baraya, kalau ada 3 poin yang salah satunya ya. Nah, itu bisa tanda-tanda nih. Tanda-tanda. Nah, pertama kalau misalkan sekarang kita ke Ude ya. Ini
Tadi kan kita sudah mendengar sama-sama udah ya. Salah satunya adalah orang yang bisa merusak diri kita, kemudian tidak mensupport, kemudian bisa membuat kita lemah dan bahkan jadi insecure ya kalau anak sekarang. Jadi betul, kayak insecure. nggak pede gitu buat ngapa-ngapain. Kalau dari pandangan agama tentang orang-orang yang memiliki karakter seperti ini itu bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Tema yang diangkat ini menjadi tema yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat ya. Termasuk baraya kita yang tentunya ini pendengar kita beragam karakter. Ada dari anak-anak, ada yang kemudian remaja juga. Tak terkecuali orang tua ya. Memang bahaya sekali toxic people ini, dan tentu Islam juga sangat begitu memberikan perhatian agar kita menjadi pribadi-pribadi yang menghindarkan toxic people. Kalau saya baca di beberapa literatur sumber itu, di antara toxic people itu biasanya penyakit yang muncul itu nanti Teh Amalia mungkin bisa meluruskan ya. Di antaranya kan membangga-banggakan diri, kemudian mencari-cari kesalahan orang. Gosip juga termasuk ya Teh ya? Iya. Duh, saya udah tobat, udah nggak gosip. ini juga bahaya ya. Bagian dari toxic people yang dalam syariat jelas sekali ini hal yang harus dihindari ya. Tidak boleh ada pada diri seorang muslim selalu berpikiran negatif juga termasuk ya. Betul. Maka kenapa di Islam itu Masya Allah ya, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Beliau memiliki akhlak yang terbaik. Beliau sangat begitu memuliakan orang-orang, dan akhlak Rasulullah SAW ini patut dicontoh di setiap generasi dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nah, di antaranya yang harus dihindari oleh kita adalah bagaimana nanti mungkin lebih jelas lagi sama Teh Amel, karena ada penemuan juga yang terbaru ya, yang tadi disampaikan. Nanti kita bisa kolaborasikan atau ada korelasinya pasti dengan syariat Islam ya, mengenai toxic people ini Kak. Oke. Sebagai pemanasan pembukaan karena belum lengkap nanti sama Teh Amel. Oke, yang itu tadi ini sebetulnya baru teori dari 3 poin yang tadi dibahas ya Teh ya. Nah itu kan sedikit aja mungkin perkenalan ini bahwa Teh Amel ini adalah seorang psikolog ya. Iya, betul. Gitu kan. Ya, dan jadi, satu lagi yang tadi baru saya dengar, apa sih yang baru tuh? Hipnoterapi ya. Oh iya, baru ini terapis baru hipnoterapis memulai. Jadi aktivitas saat ini nih untuk Baraya tadi Aka belum sempat sedikit mengenalkan dari profil Teh Amel ini adalah seorang psikolog. Jadi memang kalau misalkannya kita pas banget nih membahas karakter ya, membahas karakter, salah satunya adalah tentang toxic people ini. Nah ini Teh Amel, kalau misalkan yang toxic people ini biasanya kalau melihat dari adanya itu, apakah di para remaja atau di kalangan umur tertentu atau memang semua rentan atau bagaimana? Ya, toxic people ini kebetulan sering adanya itu di kalangan remaja dan dewasa gitu. Kalau di anak-anak enggak sih. Justru anak-anak kadang-kadang jadi korban dari toxic people ini. Nah, sebenarnya tadi mungkin cirinya masih umum ya. Sebenarnya ada ciri-ciri yang lain nih yang bisa kita tahu tentang toxic people ini. Jadi kan kita nggak tahu nih, ada orang ini mah nggak merusak gitu, nggak merusak hidup saya gitu. Ada orang ini. Nah sebenarnya bisa kita rinciin lagi nih. Ada beberapa artikel juga yang dari Indonesia. Kalau tadi kan dari luar ya, yang lebih ngena ke kita sebagai orang Indonesia itu, yang pertama ciri-ciri toxic people tuh kalau ada orang di sekitaran kita yang tidak berempati pada orang lain. Gitu. Contoh tidak empati itu gampang. Misalnya ngomong terus. Jadi kadang kan ada orang yang kita tuh pengen cerita juga, tapi dia tuh terus aja ngomong. Nah gitu ya. Itu jadi suka ada teman-teman kita ya yang seperti itu. Yang kedua ada sindrom Thanos.
atau merasa paling benar dan paling hebat. Tidak, kataku mah gini gitu. Jadi percaya gak sama aku gitu ya. Jadi kalau misalnya dibantah nggak mau gitu. Nah itu juga toxic people. Kenapa? Karena kita nggak ada kesempatan buat mengungkapkan aspirasi kita gitu. Iya. Dan kalau tadi dilihat dari pemaparan rata-rata sih kalau dilihat tuh anak-anaknya milenial saya seperti bukan aku menginikan tapi rata-rata suka iya tuh udah aku gitu ya bahasa itu dengan seperti itu gitu kan langsung itu kayak misalkan yang lebih memaksa temannya supaya dia harus ikut apa keinginan dia gitu kan. Nah, ini alhamdulillah ini baru mulai beberapa menit alhamdulillah sudah ada yang merespon dari Facebook. Terima kasih untuk Pak Tri dan juga Bunda Foni. Baik, ini ada pertanyaan mau langsung jawab aja ya dari Bunda Foni. Ini pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk menjauhi orang yang toksik ya tanpa menyakiti karena kita kenalnya udah lama tapi mungkin baru menyadari oh iya ternyata dia itu toksik buat saya gitu. Nah ini bagaimana Teh Amel langkah yang paling tepat untuk menjauhi tanpa harus menyakiti? Oke, kita berarti langsung ke penanganannya nih ya kalau kita ketemu sama orang toxic people tuh. Betul ya. Jadi tadi dibilang di awal orang toksik tuh biasanya dari sekitaran kita, bukan orang yang jauh. Kenapa? Karena orang dari lingkungan psikologis kita itu lebih mempengaruhi kita. Kalau kita misalnya ada orang nggak empati sama orang, tapi kita nggak kenal, kita biasa aja, nggak jadi toksik buat kita. Tapi kalau misalnya itu udah teman lama, saudara, bahkan misalnya toksik, nah itu yang jadi masalah. Mau dijauhin gimana, nggak dijauhin gimana. Yang paling utama adalah jangan bercerita masalah pribadi kita kepada orang toksik. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita nggak perlu kita menjauhi secara fisik, tapi kita menjauhinya secara psikologis. Tadi salah satunya tidak menceritakan hal pribadi, terus kemudian tidak mengeluh pada dia apapun itu. Kan bercerita sama mengeluh beda ya. Kadang-kadang, aduh gimana ya aku ini lagi ini gitu. Itu juga jangan, karena itu bisa jadi bahan dia untuk ngasih toksik lagi ke kita. Gitu kan salah satunya juga suka membuat kita down. Tuh kan kata aku juga tuh gitu. Nah jadi memang kita secara fisik nggak usah ngejauhin, tapi secara psikologis jangan terlalu dekat secara psikologis. Jaga jarak. Jadi kayak lebih kita kayak seperti kita sudah tahu pasti solusi yang dia berikan itu adalah bakalan seperti itu. Jadi yang aku cerna adalah lebih baik tetap sih berteman, mungkin berhubungan baik, tapi tidak untuk tadi curhat, karena udah tahu pasti nanti curhatnya tuh ujung-ujungnya malah bikin lemah, sakit hati. Tapi pernah juga, itu mudah-mudahan Bunda Foni bisa terjawab ya pertanyaannya gitu. Nah Ude, kalau dari sisi Ude sendiri, bagaimana kalau misalkan dari secara agama kita menjauhi teman yang berkelakuan buruk gitu misalnya, atau memang yang memberikan pengaruh buruk, atau seberapa besar pengaruh teman terhadap diri kita gitu? Ya, pengaruh teman dalam kehidupan kita itu sangat berpengaruh. Apalagi kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, maka hendaklah kita memperhatikan dengan siapa anak kita, dengan siapa termasuk diri kita juga berteman. Kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang tidak toxic people, maka insya Allah akan terbawa baik. Teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang senang dengan kebaikan, teman-teman yang tadi yang disampaikan juga sama Teh Amel ya, yang nggak pernah mengeluh. Jadi bawaannya itu selalu positif, ya, bawaannya itu selalu lawan dari tidak mengeluh itu apa? Semangat mungkin ya. Semangat gitu kan, tidak berputus asa. Apalagi dalam syariat kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertemanan itu sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap kita, baik itu sebagai orang tua ataupun baraya yang menyimak sebagai seorang remaja ataupun dewasa. Karena kalau kita salah dalam memilih teman, maka yang terjadi adalah sikap dan perilaku kita pun akan terbawa arus dengan sikap dan perilaku teman tersebut.
ketika ada teman yang tadi disampaikan toxic people, saya sangat setuju sekali dengan Teh Amel. Tak perlu kita menjauhi ataupun memutuskan silaturahim, tetapi tetap jaga jarak, biar aman ya. Dengan catatan kita tidak memutus silaturahim. Oke, nah itu tadi. Jadi salah satunya tadi kita sudah masuk ke tema penanganan ya. Sebetulnya tadi dilanjutkan, apa ada identitas lain atau ciri-ciri yang lain mungkin dari orang-orang toksik ini? Ya, ada beberapa ciri yang lain ya, yang mungkin ini light ya, tidak terlalu terlihat, tapi bahkan sering kita ketemu ya. Orang yang suka cari perhatian. Oh, caper ya. SKSD gimana tuh? Beda sih. Oh, beda. Kalau caper tuh lebih ke dia tuh selalu ingin diperhatikan, ya gitu. Jadi harus jadi sentral. Jadi pokoknya aku yang harus diperhatiin. Kalau ada orang lain yang mau, iya aku gitu. Jadi suaranya lebih keras misalnya, gerakan tubuhnya lebih lincah misalnya, biar diperhatikan. Itu termasuk toxic people, karena kan bikin orang lain, ya aku nggak bisa deh kayak dia gitu. Bikin orang lain, kapan dong aku ngomong gitu. Ya udahlah, aku mah apa tuh gitu. Karena dia memang seperti selebritis gitu. Jadi padahal dia biasa aja gitu, teman kita, tapi selalu jadi cari perhatian gitu. Itu juga salah satunya sih. Itu salah satunya, di kayak pengen diperhatiin terus gitu ya. Nah gimana nih kalau misalkannya Teh Amel itu kan toksik dalam masa pertemanan. Sekarang kita beranjak ke pertemanan di jejaring media sosial gitu. Apakah media sosial bisa jadi media untuk toksik? Ya. Gitu. Sangat ya. Jadi media sosial itu salah satu hal yang sekarang tuh semua punya media sosial gitu. Bahkan kalau nggak punya tuh kayak ketinggalan zaman banget ya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya plus minus gitu. Plus minus media sosial itu. Plusnya kita mendapatkan informasi dengan cepat. Kita bisa berhubungan dengan teman yang jaraknya jauh gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa jadi bahan toksik juga. Dari apa? Komentar. Nah, komentar pedas sama orang lain, komentar menjatuhkan, bahkan kadang-kadang komentar itu kalau misalnya kita udah terkenal misalnya atau selebritis, dari orang yang nggak kenal gitu. Yang nggak dikenal gitu, komentar-komentar negatif. Nah, tapi kan kalau misalnya itu namanya haters ya. Nah, haters itu sebenarnya ya udahlah itu mah fans gitu. Nah, ini kalau komentarnya tuh jelek tapi dari teman kita sendiri, dan itu ngomennya langsung di feed kita. Kalau di Instagram ya misalnya, atau kalau di YouTube. Nah, kayak gitu. Nah, itu termasuk toxic people karena kan membunuh karakter ya. Gitu. Yang tadinya kita lagi perform misalnya, apaan sih lu gitu. Oke. Berarti aku pernah ngalamin satu kejadian ini curhat. Boleh. Curhatnya aku ke psikolog, gak apa-apa langsung nih. Berarti ketika aku perform, tadi kan pernah dibilang, ketika aku ada yang komen, sebetulnya itu antara pantas atau tidak mungkin ya. Ketika aku perform, karena memang aku kadang ada bergerak di event MC gitu ya. Kadang suka ada gitu menyampaikan pendapat, tapi jatuhnya ke saya itu malah jadi toksik gitu kan. Jadi sehingga saya bilang narik napas, dan itu tuh memang betul tadi ternyata bikin down, bikin nggak mau ke kitanya ya, nggak mau ngelanjutin, nggak mood ya, nggak langsung hilang gitu. Padahal memang dia mungkin cara penyampaiannya aja gitu kan yang yang saya maksudkan improvisasi atau apa, harusnya mungkin kalau mau ngasih tahu sesudahnya kali ya. Tapi pas lagi itu betul jadi tek gitu. Dan ya itu pernah ngalamin. Oh berarti saya pernah nih ya, Baraya saya pernah berarti mengalami. Berarti tema ini pas ya. Salah satunya. Mungkin Baraya kalau misalkan yang mengalami, silakan mau curhat sedikit boleh lah, jangan panjang-panjang tapi curhatnya ya. Ini ada salam dulu. Assalamualaikum dari Kang Salman Majalaya. Katanya salam untuk Gurunda Teh Amel dan juga Gurunda Ude. Ini Ustadz Salman, beliau juga guru kita. Oh gitu. Dari Majalaya katanya. Majalaya. Ya, dan juga katanya salam juga untuk hostnya, terima kasih, dan seluruh disalamin juga. Ya, dan seluruh disalamin, baca dong. Dan seluruh tim dari Baraya. Oke, juga ada dari Instagram, ada Kang Dani Dunrat. Kang Dani luar biasa, ayam kesurupan. Luar biasa. Bos, kapan sponsor lagi? Nah, ini dia kapan diundang lagi katanya. Kapan diundang lagi? Pengen ya dia ketagihan berarti ya?
Ya sepertinya. Sorry ya Kang Denny ya. Diantos lah kalau mau kesini lagi ya, mangga. Kemudian juga ada Bunda Herni, Bunda dosen luar biasa. Nih, ini langsung aja ditanggepin. Putus asa mah dosa ya, cenah. Itu gimana? Iya betul. Tadi yang kata Kang Ude ya. Jadi putus asa memang dosa, nggak boleh gitu. Di psikologi juga orang yang putus asa tuh kan deket banget sama stres, frustrasi, depresi gitu. Padahal kan kalau ini tuh tentang merubah pola pikir sebenarnya orang putus asa tuh, gitu. Kalau kita berpikir di sudut pandang yang lain, sebenarnya ini positif gitu. Kayak misalnya kita putus asa nih, nggak lulus apa ya, CPNS enggak CPNS itu dulu ya. Curhat juga. Misalnya nggak lulus CPNS nih, terus kita putus asa. Padahal mungkin kalau kita lihat, mungkin kita bisa jadi wira swasta yang mungkin gajinya malah lebih besar. Betul. Misalnya gitu. Itu tentang reframing, merubah sudut pandang berpikir. Iya. Jadi ya Bunda Herni itu tadi tanggapan mengenai tentang putus asa sama dosa. Iya betul ya, dosa besar udah ya. Putus asa dosa besar. Ya apalagi sampai ingin mengakhiri hidup itu udah. Itu banyak loh di remaja. Kasusnya banyak ya. Kasusnya banyak. Dan itu bisa dari awalnya dari toxic people ya. Dari toxic people ada toxic people yang di sekolah, ada yang dari rumah gitu. Bahkan orang tua pun bisa jadi toxic people. Oke. Nah ini apa berarti kan itu dampaknya luar biasa sekali ya terhadap orang yang artinya tuh jadi kayak diracun gitu ya kalau diartikan secara tanda kutip gitu. Nah kalau misalkannya bisa dikasih contoh lagi nggak Teh Amel nih bentuk nyata lagi dari toxic people itu apa? Gitu. Nah tadi selalu mengkritik itu yang dialami ya sama Kak Rahmat. Nah ini tuh termasuk, jadi selalu mengkritik itu boleh, tapi kalau selalu misalnya kita pakai baju ini dikritik, pakai baju itu dikritik gitu ya, kita performnya begini dikritik, begitu dikritik gitu, kita bicara apa juga selalu dikritik. Gak ada yang benar ya? Gak ada yang benar. Nah itu juga termasuk toxic people. Terus kemudian penghasut. Nah ini penghasut tuh kayak misalnya penghasut menjelekan orang lain, atau penghasut sesuatu yang memang di diri kita tapi nggak ada gitu. Sebenarnya kamu tuh ini loh nggak bisa loh tentang ini, udahlah nyerah aja lah, daripada kamu capek, udah deh gitu. Ngapain sih sibuk-sibuk banget gitu. Nah kayak gitu. Atau misalnya tahu nggak sih itu tuh dia tuh, aku kemarin lihat loh di mall, dia tuh lagi apa gitu. Padahal enggak. Itu kan termasuk kayak gibah ya. Gibah atau fitnah jatuhnya gitu. Itu toxic people, dan biasanya itu kaum perempuan sih gitu ya, yang sebenarnya ya kita tuh pengen ngobrol tapi nggak ada bahan obrolan, akhirnya kesana kesini. Tahu nggak sih ini? Padahal kita sendiri nggak lihat gitu katanya dan menghasut akhirnya. Atau kita benci nih sama orang. Kita pengen orang lain juga benci sama dia. Jadi tahu nggak sih ini seperti ini loh gitu. Dia tuh jangan deket sama itu, nanti aku juga diginiin gitu. Nah itu ya termasuk menghasut. Padahal yang punya masalah kita sama dia, tapi orang lain harus ikut benci gitu. Jadi mengajak orang untuk artinya melakukan suatu perbuatan buruk ya, jadi jatuhnya seperti itu. Ya itu mudah-mudahan ya untuk kita selalu terhindar dari yang namanya toxic people ya. Mangga untuk Baraya yang dari Instagram mungkin ada lagi pertanyaan, ataupun juga dari Facebook, ataupun juga mau WA boleh di 089 8198 3232 ya. Itu salah satu jadi tanda-tanda orang yang toksik. Nah kemudian satu tadi kan menangani salah satu atau menghindari adalah dengan kita menjaga jarak atau tidak curhat lagi hal pribadi. Kemudian ada lagi juga tidak TML. Ya ada. Jadi ada yang namanya ghosting. Nah ghost tuh kan hantu ya. Ya okay. Nah ghosting tuh ini kalau di media sosial atau di telepon atau WA atau SMS. Kita tuh janjian sama orang, wah udah oke lah, ya akan ketemu, pas harinya
nggak ada orangnya. Nah ini juga toksik banget karena mengganggu aktivitas kita. Kita udah janjian sama orang nih, udah ngeluangin waktu. Oke kita ketemu, udah lama ya kita gak ketemu. Pas ketemu harinya nggak ada orangnya. Ini disebut ghosting atau hantu. Ini banyak loh orang yang emang sengaja janji-janjian tapi nggak pernah ketemu. Dan itu sengaja beneran emang ada. sengaja. Jadi Nggak ada kerjaan banget ya. dia tuh pengennya eksis di media sosial, tapi mungkin dia punya kekurangan, mungkin secara apalah nggak mau ketemu gitu. Jadi kalau di media sosial asik gitu, tapi pas diajak ketemu udah deal tapi nggak ada. Oke, ini menarik sekali ya. Udah gimana tuh? Berarti ghosting itu kan tentang janji berarti. Nah ini gimana kalau misalkan dari pandangan agama, kalau kita berjanji tapi tidak menepati janji kita gitu. Salah satunya kalau janji ketemu misalnya. Kalau dalam pandangan agama ini termasuk munafik ya. Iya. Nah, karena kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji kemudian mengingkari. Wa idza tumina khana, termasuk ciri munafik itu adalah ketika diamanahi berkhianat. Nah, ini apalagi ghosting. Berarti ghosting ini hal yang memang harus dijauhkan ya. Jangan sampai kita berjanji tapi ternyata janji palsu gitu. Hanya dusta saja yang ditebarkan. Jambu janji busuk. bagus jambu. Hangat. Ya jambu ya, janji busuk katanya gitu. Janji. Nah, ini berarti tapi memang kalau dari Teh Amel sendiri betul berarti ada orang-orang yang memang sengaja jadi toksik untuk orang lain. Dia memang memiliki kesadaran atau misalnya ada pernah saya berbuat seperti ini tuh. Kalau saya mah alhamdulillah belum pernah gitu ya, kayak janji nggak ditepati atau apa. Tapi memang beneran ada orang yang sengaja gitu. Tentu saja ada, dan itu menunjukkan keadaan mentalnya. Keadaan mentalnya tuh berarti ada sesuatu, lagi sakit kalau kita bisa bilang gitu. Jadi tadi dari semuanya juga beda-beda keadaan mentalnya gitu, tapi semua toksik gitu ya. Jadi dia mentalnya lagi jelek, kalau makanya namanya toksik ya, racun. Dia tuh memberi racun biar orang lain sama dia gitu. Kena racun juga kan, baik secara sadar ataupun tidak sadar gitu. Jadi ngebawa orang lain gitu. Oke. Nah, berarti apa sih sebenarnya penyebab orang bisa jadi toksik gitu? Banyak ya, dari pertama dari lingkungan keluarganya dulu. Apakah dia memang keluarganya memang terbiasa seperti itu, saling hasut menghasut, tidak ada kejujuran misalnya, tidak harmonis dan lain sebagainya, atau yang paling besar dari lingkungan luar, dari lingkungan pergaulan, lingkungan sosial gitu, teman. Mungkin dia juga terlalu sering misalnya mengalami itu dan jadi itu hal biasa. Kayak tadi, ada kok biasa sih janji-janjian nggak jadi juga. Akhirnya habit ya. Jadi habit gitu, betul. Nah, terus kemudian di lingkungan aku mah ya udah individualis. Jadi dia nggak berempati sama orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi lingkungan sosial ini sangat berpengaruh. Makanya memilih teman itu harus. Bukan berarti kita eksklusif. Karena apa? Daripada kita yang terwarnai atau teracuni. Ya alhamdulillah kalau kitanya kuat, misalnya bisa mewarnai. Tapi kalau misalnya kita minoritas, kita kalah jumlah, artinya kita bakalan jadi follower kan di geng itu, di perkumpulan itu gitu. Makanya cari teman itu, pilih teman itu harus. Gitu. Jadi bukan jumlah tapi lebih ke kualitas. Banyak teman tapi kalau toksik semua mah ngapain gitu. Iya, betul. Bener ya, ngapain? Mendingan aku temannya cuman udah siapa lagi, adalah beberapa nggak banyak teman ya, maksudnya teman yang di offline ya. Kalau online mah luar biasa banyak. Alhamdulillah. Followernya banyak. Enggak sedikit. Tapi itu hater semua. Enggak juga sih. Enggak juga. Lovers ya. Belum pernah, selama ini belum pernah ada haters, belum. Jangan sampai ya. Oke, nah itu berarti tadi salah satunya ada dari lingkungan ya. Kemudian kemudian sekarang kalau seseorang misalnya sudah dia terlanjur, dia dalam dirinya udah toksik, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau dia sadar bahwa kenapa ya saya kayak gini terus,
kayaknya saya negatif terus deh pikiran gitu, karena mungkin dia pernah ngikutin ceramah, kajian, terus kemudian dia hijrah misalnya, ternyata apa yang dia lakukan tuh selama ini salah. Nah, yang paling utama adalah cari bantuan, cari support system, cari lingkungan yang sebaliknya justru positif, gitu. Ya, jadi pertama hindari yang negatif, kedua cari lingkungan yang positif, ketiga cari mentor. Cari mentornya tuh bisa ustadz, misalnya bisa psikolog gitu. Yang memang bisa merubah pikiran dia begitu iya, ya. Betul. Dan jangan balik lagi. Gitu. Tobat. Tobat. Iya, kalau dari agama disebut bertobat ya berarti. Betul. Oke. Jadi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Iya, kebiasaan buruk. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya bukan saya seuzon ya, di antara baraya kita yang mendengarkan atau yang menyimak ada yang toksik. Nah, nanti kalau misal penanganan ingin berubah bisa ke Teh Amel ya, langsung aja konsultasi nggak apa-apa, boleh ya Teh ya? Boleh ya. Jadi nanti dibantu karena memang ini sangat merugikan sekali. Toksik itu tidak hanya buat diri, ternyata buat temannya juga ya gitu kan. Akhirnya kan tidak punya teman jadinya. Iya, dijauhi. Dan kebanyakan sebenarnya yang sering datang gitu buat konsul tuh justru yang korban sih. Yang korban toksik. Jadi sampai dulu tuh ini cerita ya. Oke, nggak apa-apa, ini buat inspirasi karena kita kan berita positif dan inspiratif. Jadi dulu ada seorang anak SMP kelas 3. Dia tuh nangis ke ruangan saya dan bilang, Bu, saya nggak tahu, saya pokoknya nggak mau lagi masuk ke sekolah katanya. Awalnya kesana kesini, saya pikir ini ada masalah keluarga atau apa. Ternyata lingkungan kelasnya tuh toksik, gitu, toksik. Nah, tapi di depan guru baik-baik mereka tuh. Jadi ini tuh penanganannya sampai 6 bulan. Karena apa? Karena kita tuh dibingungkan, saya dan wali kelasnya tuh dibingungkan. Ini tuh kenapa ya anak tuh udah dipanggil orang tua, udah kita kunjungan ke rumah, terus kemudian kita lihat di kelas teman-temannya tuh pada baik, ternyata itu palsu semua. Ternyata pas gurunya keluar, dia tuh emang dibully banget. Tapi dibulinya tuh memang dengan kata-kata dan memang ngedownin si anak ini sampai akhirnya anak ini nggak mau sekolah dan itu posisinya pas mau UN. Nah, itu pas mau UN dan akhirnya berapa kali saya harus ke rumahnya membujuk dan terjadi juga dia panik ya, teriak-teriak di rumahnya gitu ya. Akhirnya saya pun menyarankan untuk ke psikiater, ya di terapi obat. Kata psikiater yang ngasih referensi ke saya tuh coba bentuk support system di kelasnya. Akhirnya saya harus drama tuh, harus sampai ternyata anak perempuan semua kebetulan saat itu toksik ya, lagi toksik gitu. Karena ini anaknya perempuan dan anak perempuan yang lain tuh nggak suka sama anak ini gitu. Padahal nggak ada yang salah gitu. Nah, akhirnya dipanggil anak laki-laki. Kita bikin rangers saat itu. Kita bikin support system. Pokoknya jagain ya sampai UN. Tolong jagain gitu di kelas. Kalau misalnya ada yang gangguin anak cewek, tolong. Ya siap Bu katanya. Alhamdulillah. Dari situ ke psikiaternya. Hasilnya positif. Katanya dia menyebutkan beberapa anak laki-laki yang baik katanya dan dia merasa lebih baik. Obatnya dikurangi akhirnya. Gitu. Dan itu kan sebenarnya hal-hal yang apa sih itu, malah anak-anak remaja biasa. Tapi ternyata itu bisa bikin panik gitu. Harus segera ditangani ya. Iya. Berarti baraya bahwa mulai sekarang jangan menyepelekan ya, jangan terkadang namanya juga anak-anak berantem biasa atau bercanda gitu. Tapi ternyata ketika saya mendengar langsung dari seorang psikolog di mana ada korban udah ya yang sampai harus makan obat, itu kan udah tingkatannya udah luar biasa ya. Depresi. Jadi, dia. Betul, berarti kan itu memang korban bullying, yang memang bullying itu berarti bisa terjadi karena orang-orang toksik, berarti tindakannya membuli salah satunya. Oke. Bagi yang kebal sih, kalau aku kadang perbal, aku sering bully tapi tapi aku biasa aja gitu karena mungkin kuat ya, kebal ya. Kebal sampai sekarang malah ya udahlah biarin aja gitu. Karena mungkin ya tipe orangnya tidak sensi ya gitu. Karena kan mungkin dibalas dengan prestasi. Gitu. Karena begini, karena kalau di entertainer gitu, kadang apalah buat bercanda gitu, kita juga tahu nggak serius gitu.
Enggak sampai, tapi mungkin ada beberapa yang kepikiran, saya mah alhamdulillah enggak gitu. Jadi ya sok mau nyebutin apa juga verbal sok, saya mah tantang apalagi sok yang menyakitkan lagi, silahkan. Paling didoakan ke saya. Doa yang terbaik. Oh, doa yang terbaik ya. Oke, nah itu tadi salah satu contoh nyata ya bahwa ternyata sangat berbahaya sekali yang namanya toxic people ini dalam pergaulan sehari-hari, terutama untuk remaja. Nah, berarti kalau ke orang dewasa misalnya bentuknya apa biasanya toxic people ini? Bentuknya ini kalau di tempat kerja bohong. Orang yang suka bohong. Bohong itu bisa jadi bohong tentang tadi janji, tapi yang paling utama adalah bohong tentang apapun gitu, tentang kehidupan dia. Karena dia kita di lingkungan elit nih, berarti ngomongnya harus gimana gitu. Dilebih-lebihkan misalnya, atau bohong tentang pekerjaan. Saya sudah kerjain nih, tapi ternyata belum dikerjakan. Atau misalnya menyalahkan orang bohongnya. Ini tuh saya tuh udah berusaha loh bos, tapi nih gara-gara si itu tuh, jadi kerjaan saya tuh ini, padahal dia sendiri yang menunda-nunda. Nah ini bohong, ini yang harus diwaspadai sama HRD sih ya biasanya ya, kalau di perusahaan gitu, jangan sampai merekrut orang yang suka bohong, karena ini mengganggu semua aktivitas dan bisa bisa ya administrasi bisa jelek gitu, rusak. Gitu. Dan itu bisa dikenali, ada tesnya berarti ya di psikolog? Ada. Jadi kalau sama psikolog ada tesnya ketika ngelamar kerja, ketahuan ya kalau dia tukang bohong ya. Waduh. Iya. Biasanya dari inkonsistensi ya, tidak konsisten dengan perkataannya. Awalnya ini, kedua ide ini gitu. Oke. Nah itu. Nah, bohong sendiri itu kaitannya gimana udah ini? Dengan salah satu sifat yang buruk yang harus kita jauhi kan, seperti itu. Betul. Ya bohong tuh, dusta itu kan perbuatan yang memang termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Maka lawan dari dusta itu adalah kejujuran ya. Dan kita diperintahkan untuk jujur. Salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga Allah itu adalah adanya sidku ya, jujur. Kalau kita jujur maka kita akan selamat. Orang jujur dengan orang yang bohong itu beda banget nanti rasanya. Ketika kita bergaul dengan orang yang jujur, orang yang memang terbuka apa adanya, kalau dalam pekerjaan mungkin etos kerjanya bagus gitu kan, maka orang-orang sekitar tentu akan merasa nyaman, enak ya. Kalau gaul sama Aka tuh orangnya jujur. Aka udah makan belum? Belum misalkan. Belum ya, memang jujur. Belum, baru sarapan enak doang. Gitu. Kita berteman tuh yuk Kak, udah siaran kita makan, tapi bayar masing-masing. Jujur kan. Oke. Jadi jujur itu akan membawa dampak yang positif, dampak yang baik. Kalau dalam kerjaan ya siapa sih bos yang nggak suka dengan karyawan yang jujur? Pastinya juga dia akan mendapatkan PK ya, penilaian kinerja yang akan spesial dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kalau yang lain penilaian kinerjanya C, maka dapat bonus C ya, sekian kali gaji. Kalau penilaiannya B otomatis lebih besar dari C. Penilaiannya A lebih besar dari yang C dan B. Tapi yang keren itu ketika presiden direktur langsung menyampaikan kepada karyawan jujur itu, untuk si A itu bonusnya biar saya langsung yang ngasih bonus. Kan pasti ketika ada kalimat untuk karyawan A itu biar saya langsung, presidennya langsung yang kemudian turun tangan, karena salut dengan kejujuran itu pasti akan lebih dihargai dan akan lebih dihormati oleh lingkungan sekitar, termasuk juga pimpinan perusahaan. Oke, nah itu salah satunya kalau di lingkungan kantor atau di circle yang dewasa adalah salah satunya orang yang selalu bohong itu hati-hati itu bisa jadi toksik. Ada lagi nggak Teh selanjutnya? Nah, ini ada yang lingkungan yang tidak bisa kita hindari secara fisik dan psikologis. Adalah orang tua dan pasangan. Nah, ternyata orang tua dan pasangan bisa jadi toxic people juga. Untuk orang tua memang kita tidak bisa menyalahkan ya. Cuma memang kan kalau orang tua zaman dulu tuh zaman-zaman penjajahan mungkin kolonial gitu ya. Jadi cenderung harus nurut. Nah, akhirnya pesimistis. Doanya juga bahasanya tuh semoga sing dipikanya aku dunungan.
Semoga disayangi sama atasan. Nah, jadi kan tidak mendoakan semoga jadi atasan. Nah, jadi gitu. Nah, artinya orang-orang tua zaman dulu yang memang mengalami kolonialisme ya. Jadi zaman dulu akhirnya pikirannya jadi pesimistis, jadi malah berpikirannya buruh, berpikirannya kita tuh yang pelayannya gitu. Jadi berpikirannya seperti itu. Nah, itu juga pesimistis. Terus kemudian saya emang nggak akan kerja, Bu, saya emang mau usaha aja. Aduh, kamu nggak bisa ini, nanti nggak ada pensiun misalnya. Itu juga bikin pesimistis kan. Padahal di dunia sekarang justru industri kreatif yang sedang booming gitu ya. Sekarang pekerjaan-pekerjaan tetap justru memang terjamin, tapi kan monoton ya, tidak bisa naik lebih dari itu. Nah, terus pasangan. Nah, ini pasangan juga. Banyak yang terhambat karirnya karena pasangannya, gitu ya. Mungkin orang ini, atau misalnya kalau laki-laki ya misalnya, mungkin bapak ini memang punya potensi yang luar biasa, tapi karena istrinya rewel, gitu ya. Terus kemudian, udahlah Pak, nggak akan bisa lah, udahlah nggak usah gitu, atau udah Pak korupsi aja korupsi gitu ya. Itu toksik ya, toksik. Istrinya berarti setan. 1.000.000 2 juta banyak loh yang seperti itu. 1.000.000 2 juta lah nggak apa-apa gitu, nggak akan ketahuan ini orang lain tuh miliaran korupsinya. Nah, itu dari kata-kata orang terdekat loh, dan tidak bisa kita hindari secara psikologis karena kita selalu dekat dengan mereka. Lalu kemudian atau sekarang istrinya yang punya potensi, nah suaminya yang toksik. Udahlah kamu sumur dapur kasur aja, udah mau apain sih? Memang tugas utama kita di rumah, tapi mungkin ada beberapa perempuan yang punya potensi yang seharusnya dikembangkan gitu. Tapi yang memutuskan itu, yang membuat dia pesimis adalah orang terdekatnya justru. Nah, tentu penanganannya akan berbeda. Oke, jadi toksik ini bisa di mana-mana ya, dari mulai di lingkungan sekolah, kampus, teman sepermainan, lingkungan kantor, ataupun bahkan juga di dalam keluarga sendiri gitu ya. Oke, ini udah di penghujung waktu, nggak kerasa banget ya, nggak kerasa banget. Ini mungkin bagaimana ini kiat-kiat atau tips-tipsnya supaya supaya kita tidak menjadi pelaku deh, tidak ada toksik dalam diri kita ini. Sebagai orang Muslim tentu saja kita harus terus bergantung sama Allah, ngikutin perintah Allah, terus kemudian ngikutin cara-cara Rasulullah. Itu yang paling benar gitu, karena kan yang paling utama itu bukan sepintar apa diri kita, tapi semulia apa akhlak kita gitu. Artinya kalau mulia akhlak kita, nggak mungkin kita jadi orang toksik gitu. Dan mulia akhlak itu harus dari apa? Dari belajar, sering nimba ilmu, baik online maupun offline kalau sekarang ya gitu. Itu yang bikin kita tahu nih, bisa menilai diri kita, ini kita toksik nggak ya gitu ya. Dan kalau misalnya sudah terlanjur nih, karena kita udah kebiasaan kayak gitu, sering bercanda seperti itu, minta maaf. Itu nggak sulit, minta maaf dan merubah dan mengganti dengan hal yang lebih baik gitu. Oke, nah itu tadi ya. Kalau dari Ude mungkin? Ya, sebetulnya ini termasuk kategori tema-tema akhlak juga ya, Teh Amel ya. Betul. Artinya memang tadi saya sangat setuju. Penanganannya adalah dalam syariat taqarrub ilallah, dekatkan diri kita kepada Allah. Kita selalu berhusnudzon, hindari perkataan perbuatan yang jelas akan merusak harkat martabat dia. Kalau kita merujuk ke surat Al-Hujurat kan jelas banget ya, di ayat 11 itu tidak boleh kemudian memperolok-olok gitu kan. Karena bisa jadi orang yang diperolok-olok jauh lebih baik dari kita. Ya mungkin bahasa kitanya nggak boleh ngebully gitu kan. Kemudian kita nggak boleh menghina, nggak boleh kemudian merendahkan dia, tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain ya, di ayat 12-nya dan sebagainya. Sehingga ketika pedomannya, pegangannya agama, din, al-Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah toxic people ini tidak akan terjadi pada diri kita, juga keluarga kita. Oke. Jadi memang yang paling penting adalah kembali menjaga akhlak dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kita harus menyelaraskan ya akhlak kita, kehidupan sehari-hari dengan aturan-aturan yang ada gitu ya, baik itu aturan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, ataupun juga sebagai seorang muslim selayaknya berpedoman pada Al-Quran dan
Al-Hadis seperti itu deh ya. Baik, tak terasa ini Baraya sudah satu interval menemani Baraya. Terima kasih sekali lagi untuk Baraya yang senantiasa setia menyimak Penjoy, pesan enjoy ya. Dan juga terima kasih juga bagi tadi yang sudah memberikan pertanyaan ataupun juga pernyataan. Dan juga tentunya bagi yang ingin lebih lanjut, lebih dekat mungkin silaturahmi dengan narasumber kita, boleh ya untuk mungkin dengan Teh Amel di silaturahmi di Instagram mungkin Teh Amel. Ya boleh. Silakan bisa disebutkan. Amalia_Nurdini double N. Oke, nanti bisa di search ya. Mungkin tadi ada apa ya? Ada curhat. Kalau curhat itu konsultasi harus dengan orang yang tepat gitu ya. Dengan psikolog itu lebih bagus daripada nanti curhatnya malah ke yang toksik. Itu kan bahaya ya. Ya, oke. Mulai sekarang hati-hati kalau mau curhat tadi ya. Jangan sembarangan curhatnya, harus yang membangun ya. Jangan yang membuat kita down. Oke. Kalau gitu saya Aka Ahmad mewakili Teh Amel dan juga Ude juga seluruh tim dari Baraya kita mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya untuk Baraya dan juga tentunya untuk CV Arkis Design dan juga PT Jabar Maya Internet Solution. Dan tentunya sekali lagi saya mungkin minggu depan udah tahun depan ini ya? Siaran Penjoy terakhir ya? Terakhir di tahun 2000. Ini 2020. Kang Andri luas. Ya. Terakhir di tahun 2020 karena memang di minggu depan, di Selasa depan itu udah tahun baru ya. Ya, 2021 ya. Mudah-mudahan insyaallah Penjoy masih hadir nanti dengan new spirit tuh. Ya. Ghosting ya. Nah. Insyaallah ya. Insyaallah nanti ya. Dan pokoknya selama ini saya juga mengucapkan terima kasih. Ini udah episode ke-24 kalau nggak salah. 1000 ya. 24 aja. 24.000. 23 ya. 23. Oke, 23. Jadi ini alhamdulillah udah 23. Nanti tahun depan kita bisa lanjut lagi deh. Saya pengennya sama Teh Amel lagi nih untuk wah, ini bisa berikutnya kan bisa di ini ya. Tema-tema kayak gini. Mangga, itu bisa dibicarakan nanti ya, setelah ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Kalau gitu terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena tentunya sekali lagi kesalahan milik saya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com